Pemirsa, beragam cara ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19. Pemkot Jakarta Selatan mensosialisasikan bahaya COVID-19 menggunakan replika peti jenazah. Jika Anda melintasi kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, jangan kaget jika Anda melihat peti jenazah. Ya, replika peti jenazah ini adalah sarana digunakan oleh Pemkot Jakarta Selatan untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19. Di bawah peti juga ditampilkan data kasus COVID-19 khusus untuk Kecamatan Mampang. Selain replika peti dan petugas pengubur jenazah, ada pula spanduk yang menginformasikan cara menghindari penularan COVID-19 dengan 3M. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan air, dan juga menjaga jarak. Ini bagaimana, Pak? Sebenarnya bagus ya dengan adanya Tugu Peti Mati ini, biar warga sekitar ini lebih tahu dan lebih paham tentang adanya penyebaran COVID, biar mereka bisa lebih menjaga diri lagi dan keluarganya semuanya. Itu aja sih. Replika peti jenazah ini diharapkan efektif untuk mengingatkan warga Jakarta akan bahaya COVID-19. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Klaster keluarga menjadi pusat penyebaran COVID-19 di Kota Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor akhirnya belusukan untuk mengimbau warga agar disiplin dengan protokol kesehatan. Dengan menggunakan pengeras suara masjid, Wali Kota Bogor Bima Arya menghimbau warga agar disiplin menjalankan protokol kesehatan di Semplak Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor pun menyusuri gang-gang sempit rumah warga. Tangan ya, jaga jarak. Nah ini maskernya silakan. Ini Bu Camat bagikan. Ya. Belusukan protokol kesehatan ini membuat warga ramai berkumpul dan malah menimbulkan kerumunan meski mayoritas menggunakan masker. Diketahui Kampung Semplak menjadi klaster baru penularan COVID-19 setelah 35 warganya terkonfirmasi COVID-19. Diduga penularan terjadi saat salah satu keluarga mengikuti acara tahlilan. Wali Kota Bogor pun menegaskan penyebaran COVID-19 di Bogor dalam kondisi gawat, sehingga penerapan protokol kesehatan harus disiplin. Saya khawatir banget ya. Dari trennya kita sudah kerja keras ya, camat, lurah, Pak Wakil sebagai ketua gugus kerja keras luar biasa ya. Tapi ya di mana-mana naik memang. Jakarta nggak pernah turun, Jakarta naik gitu. Kabupaten naik, gitu. Depok sempat merah. Jadi sementara warga semakin cuek. Ini yang berbahaya. Jadi kepedulian warga turun, trennya naik. Ini yang nggak ketemu. Makanya camat lurah semua tadi saya perintahkan semua dinas ikut turun. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor mencatat ada 13 kasus konfirmasi COVID-19 dari klaster keluarga sejak 17 Agustus lalu. Kini totalnya menjadi 422 konfirmasi COVID-19 yang mana 108 kasus diantaranya merupakan klaster keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Warga 2 RW di Perumahan Titian Kencana, Bekasi Utara, Jawa Barat membentuk RW siaga. Hal tersebut dilakukan setelah penyebaran COVID-19 di Bekasi meningkat. Warga di 2 RW yang berada di Perumahan Titian Kencana, Kelurahan Marga Mulia, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, membentuk RW siaga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Warga mengharuskan para pendatang mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke lingkungan mereka. Selain itu, setiap rumah juga disemprot disinfektan secara berkala. Semua ini dilakukan warga di lingkungan RW 6 dan RW 4 setelah satu warga mereka dinyatakan reaktif lewat hasil rapid test. Tidak hanya itu, warga juga menyediakan paket sembako gratis yang sumber dananya didapat dari hasil patungan warga. Pembentukan RW siaga merupakan bentuk kepedulian warga terhadap lingkungan mereka. Nah, di RW siaga itu apa aja yang harus disiapkan? Kami melakukan edukasi bersama Puskesmas dan 3 pilar, ada Pak Babinsa Bimaspol, membantu saya dalam melakukan penyuluhan pembentukan RW siaga. Nah, pembentukan RW siaga itu tugasnya apa? Nah, tugasnya mereka itu mendeteksi warganya di wilayahnya. Jika ada warga yang terjangkit atau terinfeksi virus COVID-19 ini, maka harus melaporkan ke kelurahan
dan ke puskesmas, maka kami bersama dengan Satgas di wilayah RW setempat atau RT setempat melakukan gerak cepat. Beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 di Kota Bekasi mengalami peningkatan. Dari jumlah kumulatif kasus COVID-19, terdapat 1.040 orang dinyatakan sembuh, 225 orang masih dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri, dan 55 orang meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. China dan Indonesia memperkuat kerjasama bilateral, terutama peningkatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya usai jeda berikut.